Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Xbim, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengerjakan soal matematika pada materi bangun ruang, khususnya mencari luas permukaannya. Jangan lupa persiapkan alat tulis dan juga berdoa ya. Sudah siap? Gaskan! Kita akan bersama-sama mengerjakan soal pada penerapan konsep pada halaman 60 ya. Oke, di sini kita baca dulu soalnya. Soal nomor 6, temukan luas permukaan kubus yang memiliki panjang sisi sebagai berikut. Nah, sebelumnya kita harus tahu luas permukaan kubus itu seperti apa ya rumusnya. Nah, kubus itu terdiri dari 6 sisi atau bidang ya. Kan kubus terdiri dari 6 bidang. 6 bidang ya. Nah, dari 6 bidang ini, bidangnya ini kan sama juga ya. Ada 6 bidang yang sama. Nah, dari satu bidang ini kan merupakan bangun datar yaitu persegi. Nah, berarti dari kubus ini kita bisa melihat bahwa luas permukaan kubus itu hanya kita hitung jaring-jaringnya ya, atau bungkus-bungkusnya aja ya, permukaan-permukaannya aja. Berarti kita harus tahu jaring-jaring kubus itu terdiri dari 6 bidang yang sama berbentuk persegi. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk luas permukaan kubus itu rumusnya adalah 6 dikali luas persegi. Ya, ini gambar persegi ya. Nah, luas persegi ini rumusnya apa nanti? Ini kita tulis 6 kali luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi ya. Nah, sehingga nanti kita memakai rumus ini untuk mengerjakan soal nomor 6. Oke, kita akan mengerjakan soal nomor 6 yang A. Berarti untuk luas permukaan kubus dengan sisi 0,23 meter, yaitu jawabannya adalah langsung kita masukkan aja ya. Ini kan rumusnya nanti kita pakai. Berarti 6 dikali 0,23 dikali 0,23. Hasilnya adalah 6 dikali 0,0529. Kalau kita kalikan ini, maka hasilnya adalah 0,3174 meter persegi. Karena awalnya adalah pakai satuan meter ya. Berarti di sini pakai meter persegi. Nah, yang untuk B, luas permukaan kubus jika sisinya adalah 10 berpangkat 3 mm. Berarti 10 berpangkat 3 dikali 10 berpangkat 3. Nah, di sini berarti bisa kita langsung kerjakan 6 dikali, ini kan 1000 ya, dikali 1000. Sehingga hasilnya adalah 6 juta milimeter pangkat 2. Nah, kalau kita milimeter pangkat 2 ini mau kita ubah ke meter pangkat 2, maka dibagi berapa? Dibagi 1 juta ya. Karena ini akan naik 3 tangga. Berarti kalau 3 tangga per 1 tangganya dibagi 100. Sehingga kalau 3 tangga dibagi 1 juta. Sehingga di sini 6 juta dibagi 1 juta adalah 6 meter pangkat 2. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang C. Luas permukaan kubus dengan sisi 2,5
dikali 10 berpangkat 6 mm. Nanti dikali juga 2,5 kali 10 pangkat 6 mm. Nah, ini kalau kita kalikan, berarti ini kita fokusnya ke angka-angkanya dulu ya. Sini Ibu satukan dulu, 6 kali 2,5 dikali 2,5 dikali 10 pangkat. Nah, kalau di sini 6 sama 6 kan berarti artinya gini ya, 6 ditambah 6 kan. Berarti di sini jadi 6 kali 2,5 kali 2,5 itu hasilnya adalah 37,5 dikali 10 berpangkat 12 ya. Berarti di sini milimeter pangkat 2. Nah, di sini jika kita ingin mengubah kesatuan meter persegi, maka kita bisa membagi ini dengan 1 juta. 1 juta itu kan berarti 10 pangkat 6. Berarti bisa kita tulis seperti ini ya, 37,5 dikali 10 pangkat 6. Kan pembagian itu pengurangan ya, berarti 12 dikurang 6, berarti jadi 6 meter pangkat 2. Nah, kalau dari meter pangkat 2 ingin kita ubah lagi menjadi kilometer, maka dibagi 1 juta lagi. Maka 10 pangkat 6 dikurang 6, berarti 10 pangkat 0 atau 1 aja. Nah, ini berarti bisa menjadi 37,5 km pangkat 2. Nah, jadi untuk satuan-satuan ini bisa kalian pilih nanti. Oke, untuk soal nomor 7, mohon maaf. Di gambar ini, hitunglah luas permukaan dari beberapa bangun ruang berikut. Nah, dari bangun A, B, C, D, E, sampai F, ini bangunnya berbeda-beda ya ukurannya dan bentuknya. Oke, tapi A sama B ini berarti terkait tentang balok. Oke, kita bisa kerjakan sekarang. Oke, yang nomor A. Ini juga sama, kita perhatikan dulu, jika kita ingin mencari luas permukaan dari suatu bangun, maka kita harus tahu jaring-jaringnya dulu. Ya, sebelum menjadi bangun ruang, berarti lihat jaring-jaringnya. Jaring-jaring itu kan terdiri dari bangun datar ya. Nah, kalau kita lihat yang nomor 7 yang A ya, nanti A ini bisa terkait A sama B ya. Nah, ini kan balok ya. Bangunnya balok. Berarti kalau balok itu kan jaring-jaringnya dia terdiri dari persegi panjang kan? Ya, persegi panjang ya. Kita langsung ke bagian yang A. Berarti di sini bangun ruangnya adalah namanya balok. Nah, kalau kita lihat jaring-jaringnya, berarti kan terdiri dari bangun datar ya. Bangun datarnya itu terdiri dari apa aja? Nah, bangun datarnya ini, jika kita memandang persegi yang ini ya, yang panjangnya 9 cm, kemudian tingginya 3 cm, berarti yang belakangnya ini kan juga sama ya, 9 sama 3. Nah, kalau kita pandang yang di samping kanan sini, panjangnya 6 cm, tingginya 3 cm. Kalau kita pandang yang atasnya, berarti pasangannya nanti di bawah kan. Berarti di sini berarti panjangnya 9, lebarnya adalah 6. Nah, berarti setiap balok ini terdiri dari 2 pasang persegi panjang. Berarti kita bisa tulis di sini, ini terdiri dari 2 persegi panjang dengan ukuran kita lihat ya, di sini kita lihat atas sama bawah dulu. Berarti panjangnya adalah 9 cm dan lebarnya adalah 6 cm. Nah, atas sama bawah ya. Kemudian kalau kita pandang kanan sama kiri, berarti di sini
juga 2 persegi panjang, 2 persegi panjang dengan ukuran apa kalau di sini? Lebarnya 6, tingginya 3. Berarti lebarnya 6 dan tingginya adalah 3 cm. 3 cm ya. Kemudian kalau kita memandang yang di sebelah sini, depan sama belakang, berarti di sini juga 2 persegi panjang. 2 persegi panjang. Ukuran panjangnya 9 cm dan tingginya 3 cm. Nah, dari data sini berarti kita sudah menuliskan ya. Data yang ada di sini sudah kita tuliskan di bangun datar ini sesuai dengan gambarnya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung luas permukaan dari bangun ruang berbentuk balok. Nah, berarti di sini kita tulis luas permukaan balok sama dengan, berarti kan ini 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 kali begini, kita ulangin dulu sebentar ya. Ini kan berarti persegi panjang tipe 1, tipe 2, tipe 3 ya. Berarti kita bisa tulis gini, 2 kali luas persegi panjang yang tipe 1, kemudian ditambah 2 kali luas persegi panjang yang tipe 2, ditambah 2 kali luas persegi panjang yang tipe 3 ya. Sama dengan, berarti di sini 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Nah, di sini kita bisa, ini kan distributif ya, disebarkan. Nah, kita sekarang mengelompokkan dulu. Ini berarti 2-nya boleh kita keluarkan. Kita kasih, kan perkalian ya, kasih kurung, terus kasih kurung lagi, panjang kali lebar, berarti dikerjakan dulu berpasangan. Terus ini lebar kali tinggi, tutup kurung, ditambah panjang kali tinggi, tutup kurung lagi ya. Berarti artinya ini kerjakan dulu yang di dalam kurung masing-masing, setelah itu setelah sudah ketemu baru dijumlahkan dulu yang di dalam kurung, baru kalau sudah selesai baru kita kalikan dengan angka 2. Nah, ini kita langsung masukkan datanya. Berarti panjangnya ini berapa? Panjangnya adalah 9, lebarnya 6. 9 dikali 6, tutup kurung, ditambah, ini berarti lebarnya berapa? Lebarnya 6 dikali 3, tutup kurung, ditambah panjangnya tadi berapa? 9 dikali 3, tutup kurung lagi, sama dengan tetap 2 dikali, buka kurung lagi, karena kita kerjakan 9 kali 6 berarti 54, ditambah 6 kali 3 berarti 18, ditambah 9 kali 3 adalah 27, tutup kurung. Nah, sama dengan berarti 2 dikali berapa? 54 ditambah 18 ditambah 27 adalah 99. Berarti hasilnya 2 kali 99 adalah 198 cm persegi. Oke, selanjutnya ya soal 7B ini sama juga ya. 7B kita akan mengerjakan yang di bawahnya. Kita lihat dulu 7B. Kita buka dulu gambarnya. Nah, yang 7B ini sama, kita akan mencari luas permukaannya. Nah, di sini kalau dari datanya 7B berarti panjangnya ini kita sepakatin bahwa di sini 5, lebarnya nanti 2, tingginya nanti 1. Nah, kita pengerjaannya sama seperti 7A ya. Kita list lagi seperti 7A.
Ini kita kerjakan 7B. Nah, ini bangun ruangnya bentuknya apa? Bangun ruangnya adalah balok juga. Nah, untuk mengerjakan ini, maka kita harus tahu jaring-jaringnya, sehingga kita bisa tahu bangun datar apa yang ada di gambar bangun ruang balok. Bangun datarnya apa aja? Nah, kita list ya. Yang pertama itu ada, kita kerjakannya di bawah sini aja. Oke, yang ini yang pertama ada 2 persegi panjang dengan ukuran panjangnya sama dengan 5 dan lebarnya sama dengan 2. Nah, di sini juga ada 2 persegi panjang dengan ukuran panjangnya 5 dan tingginya adalah 1. Kemudian ada 2 persegi panjang dengan ukuran lebarnya 2 dan tingginya adalah 1. Nah, kita langsung bisa mengerjakan luas permukaan balok ya. Luas permukaan. Ini Ibu singkat aja, luas perm ya. Luas permukaan balok berarti di sini ada 2 dikali luas persegi panjang ditambah 2 kali luas persegi panjang ditambah 2 kali luas persegi panjang. Nah, kita masukkan di sini 2 kali luas persegi panjang yang pertama berarti panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Jadi sama dengan kita kelompokkan ya. Berarti ini 2 dikali buka kurung tutup buka kurung lagi, panjang kali lebar kita sendirikan ditambah panjang kali tinggi kita sendirikan, kemudian lebar kali tinggi tutup kurung lagi sama dengan 2 dikali buka kurung. Ini buka kurung lagi, panjang di sini berarti 5, lebarnya adalah 2 tutup kurung ditambah buka kurung 5 dikali 1, kemudian lebar kali tinggi di sini berarti 2 dikali 1, tutup kurung ya. Berarti yang harus kita kerjakan ini adalah yang di dalam kurung dulu. 5 dikali 2 berapa? 10 ditambah 5 kali 1, 5 ditambah 2 kali 1 adalah 2. Tutup kurung ya, sama dengan 2 dikali, nah 10 ditambah 5 ditambah 2 adalah 17. Sehingga 2 dikali 17 adalah 34 cm pangkat 2 atau cm persegi. Nah, selanjutnya kita melihat lagi 7C ya. Nah, 7C ini merupakan bangun ruang prisma segitiga ya. Ini alasnya prisma segitiga. Nah, berarti kalau kita lihat prisma segitiga berarti sisinya atau bidangnya ini semua berapa jumlahnya? Jumlahnya itu ada 5 ya. Karena kita lihat di sini di bawah ini sebagai alasnya berarti atasnya juga ada, berarti sudah ada 2. Nah, dinding-dindingnya berarti ada berapa yang menjadi sisi tegak atau bidang tegaknya? Berarti ada 1, 2, 3. Berarti 3 tambah 2 adalah 5. Nah, ini kita harus tahu ya jaring-jaring yang ada pada bangun ruang prisma segitiga. Nah, nanti kita list lagi, kita tuliskan juga ukuran yang ada pada masing-masing bangun datar. Oke. Kita kerjakan soal nomor 7C. Nah, bangun ruangnya ini adalah bangun ruang prisma segitiga
Nah, prisma segitiga ini berdasarkan jaring-jaringnya, maka bangun datarnya ini adalah terdiri dari dua segitiga siku-siku dengan ukuran alasnya itu sama dengan 10 dan tingginya adalah 10 juga ya. Nah, selanjutnya yang jadi sisi tegaknya ini ada dua persegi panjang. Dua persegi panjang dengan ukuran panjangnya adalah 10 dan lebarnya adalah 15. Nah, ada lagi satu persegi panjang, kan totalnya semua ada 5 bidang ya. Satu persegi panjang dengan ukuran panjangnya adalah 10 akar 2 dan lebarnya adalah 15. Nah, di sini kenapa ya kok bisa 10 akar 2? Kita perhatikan dulu ya gambarnya ya. Kita perhatikan dulu gambarnya. Nah, di sini adalah segitiga siku-siku ya. Kalau di sini segitiga sama sisi, maka di sini gampang. Kalau di sini 10, otomatis di sini juga 10, di sini juga pasti 10. Nah, karena di sini 10, di sini 10 ini adalah sisi miring, maka kita akan menggunakan pendekatan rumus teorema Pythagoras. Sehingga untuk persegi yang bagian sini, kita itu masih belum tahu yang menjadi panjangnya. Nah, lebarnya 15, panjangnya kita belum tahu. Nah, setelah ini kita cari, yaitu 10 akar 2. Tapi kita harus tahu dulu gimana dapatnya 10 akar 2 ya. Nah, kita pakai rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagoras ini, Ibu gambar dulu ya. Ini adalah segitiga siku-siku. Semisal ini adalah A, ini B, ini C. Berarti kan kalau kita mencari sisi miring kan C ya. Berarti kan rumusnya adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Nah, kalau berdasarkan data di gambar soal, berarti kan di sini 10, di sini 10. Nah, yang ini yang kita mau tahu kan C-nya, sisi miringnya. Maka caranya adalah C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Nah, kita masukkan di sini, berarti A-nya posisinya 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ini kita tulis akarnya ya. Kemudian akar 10 kuadrat kan 100 ditambah 100, berarti 100 tambah 100 ya, berarti akar 200. Nah, akar 200 itu kan 100 dikali 2 ya, sehingga 100 kali 2 itu adalah 10 akar 2. Sehingga yang C ini sisi miringnya adalah 10 akar 2. Mengakibatkan di persegi panjang ini panjangnya adalah 10 akar 2 panjangnya. Nah, setelah kita sudah tahu dari data-data bangun datar ukurannya, maka kita kerjakan caranya seperti konsep pada soal A sama B ya. Kita akan melihat di sini, berarti di sini luas permukaan prisma segitiga sama dengan, berarti kan terdiri dari apa aja tadi ini? 2 segitiga siku-siku, berarti 2 dikali luas segitiga ditambah 2 kali luas persegi panjang sama ditambah 1 kali luas persegi panjang. Karena ini persegi panjangnya kan beda, jadi kita sendiri-sendiriin ya. Nggak boleh kita gabungkan, karena ukurannya beda-beda. Kalau dia memiliki ukuran sama, maka tinggal kita kalikan aja. Oke, berarti ini 2 dikali alas dikali tinggi, ditambah 2 dikali panjang kali lebar.
Ini ditambah panjang kali lebar. Sesuai dengan pendataan ya, bangun datarnya. Berarti 2 dikali alasnya berapa di sini? 10, tingginya juga 10. Berarti 10 kali 10 ditambah 2 dikali panjangnya berapa ini? 10 sama 15. 10 dikali 15. Kalau yang ini panjangnya 10 akar 2 dikali lebarnya adalah 15. Nah, setelah ini kita harus mengerjakannya perkalian dulu ya, masing-masing ini ya, baru nanti kita jumlahkan. Atau kalau kalian takut, nanti kalian boleh membuat tanda kurung seperti ini ya, biar lebih aman. Berarti ini mengerjakannya sendiri-sendiri dulu, baru kalau sudah dapat hasil perkaliannya, baru kita bisa jumlahkan hasil-hasilnya. 2 kali 10 kali 10 adalah 200. Kemudian, sebentar, Ibu ada kesalahan. Luas segitiga itu kan ada setengahnya ya. Oke, mohon maaf. Ibu hapus. Berarti ini kurang ya. Kurang, ini kurang. Oke, berarti ini 1/2 dikali alas kali tinggi. Oke, ini kurang tinggi. Nih, berarti ini 1/2 dikali 10 dikali 10. Nah, berarti 2 sama setengah ini bisa kita tembak ya. Berarti sama-sama dibagi 2, ini 1, ini 1. Kemudian ini 10 sama 10 berarti 100. Tinggal 100 ditambah 2 kali 10 kali 15. Berarti 10 ini nanti gampang, tinggal selipkan aja. 2 kali 15 berapa? 30. Nah, 30 kali 10 adalah 300. Ditambah 10 akar 2 dikali 15. Berarti konsepnya adalah 15 dikali 10 berapa? 150. Nah, ini diselipkan aja akar 2-nya. Kali akar 2 maksudnya. Oke, sama dengan, nah, berarti yang bisa kita jumlahkan adalah 100 ditambah 300, yaitu 400. Yang ini kan karena ada akarnya, kita sendirikan aja. Berarti di sini 150 akar 2. Berarti kalau kita lihat di sini pakai satuan apa ini? Meter ya. Berarti meter pangkat 2. Jadi ini ya hasilnya. Atau kalau kalian pengen mendesimalkan juga boleh sih. Jadi ini 400 ditambah 150 dikali akar 2. Berarti kan itu berdasarkan dari akar. Berarti itu kan berdasarkan dari akar 200 ya. Berarti kalau akar 200 itu kan hasilnya 14,14 ya. Oke, nah berarti di sini kalau kita ingin kalikan dengan 15, berarti hasilnya adalah 212,13. Kalau kita jumlahkan berarti dengan 400 berarti jadi 612,13 meter persegi. Nah, kalian boleh sampai bentuk akar ini juga boleh. Mau bentuk desimal sampai habis gini juga boleh. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 7D. Kita lihat dulu soalnya. Hitunglah luas permukaan dari bangun yang D. Ini adalah bangun ruang. Bentuknya adalah 5 segi 4 atau 5 persegi ya, 5 segi 4. Nah, berarti kita akan melihat jaring-jaringnya agar kita bisa menentukan bangun datar yang terdiri dari 5 segi 4. Oke, kita langsung tulis. Untuk 7D berarti dia terdiri dari bangunnya dulu ya. Bangun ruangnya bentuknya adalah 5 segi 4, 5 segi 4. Nah, dari jaring-jaringnya akan terbentuk bangun datar yang terdiri dari
alasnya kan bentuknya persegi ya. Persegi dengan ukuran sisinya adalah 3,5 cm. Nah, sisi tegaknya atau bidang tegaknya itu terdiri dari 4 segitiga yang sama ya. 4 segitiga yang sama dengan ukuran alasnya sama dengan 3,5 dan tingginya adalah 4 cm ya. 4. Nah, di sini kita langsung bisa mencari luas permukaan limas segi 4. Limas segi 4 sama dengan, berarti di sini terdiri dari luas persegi ditambah 4 dikali luas segitiga. Nah, di sini boleh kita kurungkan ya, kita kerjakan sendiri-sendiri. Berarti luas persegi itu kan sisi kali sisi ditambah 4 dikali setengah, kan luas persegi ya, segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, tutup kurung, sama dengan sisinya tadi berapa? 3,5 dikali 3,5 cm. Ini semuanya satunya cm ya. Kemudian 4 dikali 1/2 dikali alasnya 3,5 dikali tingginya adalah 4, tutup kurung. Nah, kita kerjakan ya perkaliannya ini. 3,5 kali 3,5 adalah 12,25 ditambah 4 sama 1/2 kan bisa kita tembak sama-sama angka 2, berarti di sini tinggal 2, di sini 1. Berarti 2 dikali 8 ini kan 2 kali 4 kan 8. 8 kali 3,5 adalah 28. Sehingga 12,25 ditambah 28 adalah 40,25 cm persegi atau cm pangkat 2. Oke, selanjutnya kita kerjakan soal yang E. Kita perhatikan. Untuk E ini adalah prisma trapesium. Kenapa trapesium? Karena ini kalau kita pandang di sini tuh bentuknya trapesium siku-siku ya. Berarti nanti di sini sebagai sisi atas sama sisi bawah boleh, atau sisi A sama sisi B ya. Nah, ini menjadi tingginya. Kalau ini garis miringnya tidak, tapi kita juga harus tahu nanti dari garis miring ini. Nanti untuk E ini juga kita pakai prinsip Pitagoras. Kita kerjakan bersama-sama. Oke, di sini yang 7E ini bangun ruangnya adalah prisma trapesium. Nah, di sini kita harus tahu jaring-jaringnya sehingga kita bisa menentukan bangun datarnya. Nah, ini terdiri dari apa aja? Di sini di prisma trapesium kita akan melihat apa aja yang terdiri dari bagian sana ya. Berarti dia terdiri dari untuk alas sama atasnya. Alas sama atasnya kan berarti terdiri dari 2 trapesium siku-siku ya. 2 trapesium siku-siku dengan ukuran sisi atasnya, sisi A atau sisi atasnya adalah 10, sisi B-nya adalah 20, kemudian tingginya adalah 25. Kalau kita pandang ini trapesiumnya ya, kita lihat di sini. Kita lihat ini A-nya 10, berarti di sini 20 karena di sini kan sama ya tandanya ya. Berarti 20. Nah, di sini tingginya. Berarti tingginya adalah 25. Oke, selanjutnya untuk yang bangun datar selanjutnya adalah ada satu luas
persegi ya dengan ukuran ini biar nggak bingung ya, 1 persegi gitu aja, 1 persegi dengan ukuran sisinya adalah 20 meter ya. Oke, kemudian ada 1 persegi panjang dengan ukuran panjangnya adalah 10 dan lebarnya adalah 20. Oke, kita lihat ya. Kita lihat dulu gambarnya biar kalian semakin paham nanti. Nah, di sini tadi kan kita sudah ya trapesiumnya, berarti di sini sisi atas 10, sisi bawah 20, tingginya 25. Berarti ini ada 2 trapesium, bagian sini sama bagian sini. Nah, kemudian untuk bangun-bangun yang ini, yang selainnya ya, ini sisi yang kanan sama kiri ya. Nah, yang kiri ini kan ini 10. Di sini berarti sebentar. Berarti di sini nggak ada persegi ya. Di sini nggak ada persegi, mohon maaf. Berarti di sini 10, berarti di sini adalah 20 ya. Kalau yang sebelah sini adalah 20, di sini 20. Oh, ini yang persegi berarti ya. Di sini 20, di sini 20. Kalau di sini persegi panjang ya, 20 sama 10. Ya. Kemudian kalau sebelah sini, sebelah bawah mohon maaf, kan kalau di sini kan 25 sama 20. Kalau yang bawah ini berarti dia pakai 20 dengan berapa ya ini ya. Nah, nanti kita memakai rumus Pitagoras, pendekatan rumus Pitagoras ya. Nah, kita list lagi. Nah, berarti kalau yang tadi persegi itu berarti yang ini ya, bangun yang ini ya, yang persegi ya. Nah, kalau yang ukuran 10, panjang 10 sama lebar 20 itu yang ini, berarti sisi yang sebelah sini lawannya 10 sama 20. Nah, berarti kalau yang atas ini berarti panjangnya adalah 25, lebarnya adalah 20 ya. Oke, kita list lagi, kita tulis. Berarti di sini ada 1 persegi panjang dengan ukuran panjangnya sama dengan 25 dan lebarnya sama dengan 20. Nah, selanjutnya ini yang terakhir nih, 1 persegi panjang dengan ukuran panjangnya adalah 26,93 dan lebarnya adalah 20 ya. Nah, kenapa kok bisa dapat 26,93? Kita pakai pendekatan rumus Pitagoras yang menggunakan. Berarti ini mencari panjang pada persegi panjang yang letaknya di bawah tuh ya. Panjang dengan rumus Pitagoras. Nah, berarti kita gambar dulu ya biar mempermudah. Nah, di sini adalah 25. Nah, di sini 10. Nah, sisi miringnya ini berapa? Kita anggap dia C ya. Nah, sisi miring ini adalah panjangnya persegi panjang. Panjang dari persegi panjang. Ini kita simbolkan di sini menjadi C. Sehingga C itu sama dengan akar 25 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Berarti jadi berapa? 25 akar 25 kuadrat adalah 625 ditambah 10 kuadrat adalah 100. Sehingga 625 ditambah 100 adalah akar 725. Nah, kalau kita pakai kalkulator, maka ini
menjadi 26,93. Nah, berarti di sini ya dapatnya ya. Nah, setelah itu karena kita pendataan bangun datarnya sudah selesai, kita langsung bisa mengerjakan luas permukaan prisma trapesium. Prisma trapesium ya. Ini trapesium siku-siku sama dengan, berarti dia terdiri dari 2 kali luas prisma, ini agak miring ya, prisma trapesiumnya ditambah 1 kali luas, atau enggak, satunya nggak usah ditulis ya, berarti kalau dia nggak ada angka berarti dia cuma 1 aja, 1 luas persegi ditambah 1 kali luas persegi panjang. Nah, ini persegi panjangnya ini ada berapa? Persegi panjangnya ada 3, tapi dengan ukuran yang berbeda-beda ya. Berarti kita tulis di sini sampai 3 kali dengan ukuran yang berbeda-beda. Oke, ini bisa kita kurung-kurung sendiri. Nanti kita kerjakan satu persatu ya, berdasarkan luas bangun datarnya. Berarti ini kan 2 kali 1/2 dikali A ditambah, ini tutup kurungnya, buka kurung, A tambah B dikali tinggi. Jadi rumusnya luas trapesium itu 1/2 dikali A ditambah B. Jadi A tambah B ini harus dikerjakan dulu secara bersama-sama, kemudian dikali T, ditambah luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Ini kita kasih kurung, ditambah panjang kali lebar, ditambah panjang kali lebar, ditambah panjang kali lebar. Oke, selanjutnya kita kerjakan sesuai dengan data-datanya. Berarti di sini ini 2 dikali 1/2 dikali buka kurung, berarti apa ini? 10 tambah 20 ya. 10 tambah 20 tutup kurung dikali tingginya adalah 25. Nah, tutup kurung ditambah sisinya berapa ini? 20. Berarti 20 kali 20 tutup kurung ditambah panjang kali lebarnya tadi berarti 10 kali 20. 10 dikali 20 tutup kurung ditambah 25 dikali 20 tutup kurung ditambah 26,93 dikali 20 tutup kurung ya. Oke, kita kerjakan hasil perkaliannya. 2 kali setengah bisa kita tembak menjadi ini 1 ya, habis ya. Berarti kita fokus 10 tambah 30 ini adalah 10 tambah 20 adalah 30, 30 kali 25 adalah 750. Ditambah 20 kali 20 adalah 400, ditambah 10 kali 20 adalah 200, ditambah 25 kali 20 adalah 500, ditambah 26,93 dikali 20 adalah 538,6. Sehingga kalau kita jumlahkan ini hasilnya adalah menjadi 1638,6 meter pangkat 2. Oke, kita akan melanjutkan mengerjakan bagian yang F ya. Nah, yang F ini dia unik juga bentuknya ya. Ini bangun ruang kayak gabungan dari 2 balok ya. Oke, tapi kita harus hati-hati mengerjakan karena kita hanya mencari luas permukaannya saja. Oke, kita tulis di sini yang 7F ini terdiri dari, ini berarti bangun ruangnya namanya gabungan 2 balok. Nah, kalau kalian perhatikan, berarti yang F itu, kalau kita perhatikan ya, misalnya balok pertama nih. Balok pertama, kita perhatikan. Kita lihat dulu gambarnya ya. Balok pertama. Nih, balok pertama ini kita perhatikan, berarti dia terdiri dari
Misalnya nih kita pengen dia nanti ini di sini, nanti di sini ya. Jadi kayak dipisah ini. Berarti di sini balok 1, ini balok 2 ya. Balok 1, balok 2 nanti kita pisah di sini. Nah, berarti di sini terdiri dari 3 persegi panjang dengan ukuran di sini 30 dikali 10 ya, panjang 30, lebar 10. Nah, ini ukurannya kan ini 1, 2 sama yang sebelah sini ya. Sebelah sini aja. Yang sini kan enggak. Nah, kemudian sisi yang bagian ini, depan ini berarti pasangnya sama belakang ya. Berarti panjang 20, lebar 10. Nah, kemudian sisi yang bagian atas ini persegi panjang dengan ukuran 30 dikali 20. Berarti panjangnya 30, lebarnya 20. Nah, kalau yang sebelah sini, balok yang kedua, kita perhatikan, berarti kan dia ini punya 3 persegi panjang dengan ukuran yang sama. Yang ini bagian 1, 2, sama yang sampingnya sini ya. Berarti ada 3, ukurannya panjangnya 30, lebarnya 10. Berarti ada 3. Nah, tinggal ada 2 bagian sini sama belakangnya. Berarti di sini 10, di sini 10. Berarti dia persegi ya. Ini persegi, berarti bukan persegi panjang. Berarti sisinya adalah 10 meter. Oke, kita list ya, biar mempermudah. Oke, berarti balok 1 ini terdiri dari 3 persegi panjang dengan ukuran panjangnya sama dengan 30 dan lebarnya adalah 10. Kemudian ada 2 persegi panjang ukuran panjangnya 20 dan lebarnya 10. Nah, untuk balok pertama yang terakhir ada 1 persegi panjang ukurannya panjang 30 dan lebarnya adalah 20. Nah, sekarang kita list yang balok kedua. Yang balok kedua ya. Balok kedua berarti di sini terdiri dari 3 persegi panjang dengan ukuran panjangnya sama dengan 30 dan lebarnya adalah 10. Nah, kemudian ada 2 persegi dengan ukuran sisinya adalah 10 meter ya. Nah, berarti kita bisa mencari satu-satu dulu ya. Kemudian nanti kita jumlahkan luas permukaan balok 1 ditambah luas permukaan balok 2. Kita akan mencari luas permukaan balok 1 sama dengan, berarti di sini 3 kali luas persegi panjang ditambah 2 kali luas persegi panjang ditambah 1 kali luas persegi panjang. Nah, karena ini luas persegi panjangnya beda-beda ukuran ya, jadi kita harus hitungnya masing-masing. Berarti di sini 3 kali panjang kali lebar. Kita kasih kurung masing-masing 2 kali panjang kali lebar. Kita kasih kurung masing-masing ya. Berarti di sini 3 dikali panjangnya berapa? 30 dikali lebarnya 10 ditambah 2 dikali 20 dikali 10 tutup kurung ditambah 30 kali 20. Oke, kita kerjakan dengan mengalihkan dulu terlebih dahulu masing-masing luas persegi panjangnya ya. Berarti 3 dikali 30 dikali 10 adalah 900 ditambah 2 kali 20 dikali 10 adalah 400 ditambah 30 kali 20 adalah berapa ini? 30 kali 20 adalah 600 ya. Oke, kemudian kita jumlahkan 900 oh ya ini 600
ditambah 400 kan 1000 ya. Berarti ini 1900 meter persegi. Kemudian kita bisa cari luas permukaan balok yang kedua. Terdiri dari apa aja ini? Berarti 3 kali luas persegi panjang ditambah 2 kali luas persegi. Oke, berarti ini 3 dikali luas persegi panjang, berarti panjang kali lebar, ditambah 2 kali sisi sama dengan 3 dikali panjangnya berapa? 30 dikali 10 tutup kurung ditambah 2 kali 10 kali 10 tutup kurung. Berarti 3 kali 30 berapa? 90 tambah 10 berarti 900 ditambah 2 kali 10 kali 10 berarti 200. Sehingga 900 tambah 200 adalah 1100 meter persegi. Nah, kalau untuk total bangun sesuai dengan gambar 7F berarti luas permukaan bangun gabungan ya. Nama bangunnya itu seperti kayak kursi ya. Berarti luas permukaan balok 1 ditambah luas permukaan balok 2. Nah, kita masukkan data ini. Berarti 1900 meter persegi ditambah 1100 meter persegi. Jadi berapa? 3000 meter persegi. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 8, sebuah kotak pensil terbuat dari logam dengan dimensi 20 cm dikali 10 cm dan 3 cm. Hitunglah berapa luas logam yang dibutuhkan untuk membuat kotak pensil tersebut. Nah, berarti ini kan terkait luas permukaannya ya. 20 cm sebagai panjang, 10 cm sebagai lebar, dan 3 cm sebagai tinggi. Ini kita bisa menggunakan pakai rumus luas permukaan balok. Kita langsung bisa kerjakan ini. Soal nomor 8, nanti kita menggunakannya ini adalah luas permukaan balok. Jadi sama dengan 2 kali, buka kurung ya, panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tutup kurung, ditambah lebar kali tinggi. Oke, untuk ini itu tidak perlu dihafal ya, tapi setiap panjang pasti 2 kali kenanya, setiap lebar juga 2 kali, tapi ini nggak ada yang sama ya, panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi, nggak ada yang sama kan ya. Nah, kemudian sama dengan 2 kali, kita masukkan data-datanya ya, berapakah panjangnya dan berapakah lebarnya. Berapa tadi? Panjangnya adalah 20, lebarnya adalah 10, berarti di sini 20 dikali tingginya adalah 3, berarti lebarnya 10, tingginya adalah 3. Oke, setelah itu kita kerjakan ini dalam kurung dulu ya. Buka kurung, 20 kali 10, 200, ditambah 20 kali 3, 60, ditambah 10 kali 3, 30, tutup kurung. Sehingga 2 kali 200 tambah 60 tambah 30 adalah 290. 2 kali 290 adalah 580 cm persegi. Sekian dulu pembahasan soal pada materi bangun ruang, khususnya mencari luas permukaannya. Semoga kalian paham. Silahkan diulang-ulang terus menonton videonya agar lebih paham. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.